Halo guys, hashtag cintai produk dalam negeri. Dan yes, ini adalah Eagle Fit 2. Penerus seri Fit generasi pertama, sekaligus menjadi produk Eagle pertama yang saya review di channel ini. Eagle Fit 2 ini saya beli dengan duit saya sendiri dengan harga Rp199.000. Harga yang sama dengan Eagle Fit generasi pertama ketika masih dijual dulu. Tapi saat ini sudah didiscontinue ya guys. Dan di akhir video saya akan kasih tahu ke kalian apakah Eagle Fit 2 ini worth it atau enggak. Boxnya sendiri datang dengan kelengkapan unit speaker, kartu garansi, buku panduan, dan micro USB cable. Sayangnya masih belum USB Type-C di sini. So sekarang yuk kita langsung mulai aja guys. Secara fisiknya, Eagle Fit 2 ini terlihat beda banget ya dari Eagle Fit generasi pertama. Kalau Eagle Fit pertama pakai desain kotak mirip JBL Go 2 gitu, si Eagle Fit 2 ini sekilas lebih mirip perpaduan JBL Clip 3 sama JBL Go 2. Jadi tipe yang digantung kayak klip gitu guys. Tapi dia hampir nggak bisa berdiri sendiri ya. Sekaligus jadi poin yang agak saya sayangkan di sini. Karena praktis, kalau nggak ada senderan, speaker ini cuma bisa ditidurin aja guys, dengan arah driver menghadap ke atas instead of ke depan. Overall bodinya nggak terlihat muram sama sekali di sini. Ini yang saya suka dari Fit 2 ini. Semuanya dilapisin matte finish, termasuk gantungannya ini, yang juga dari karet. Dan grill speakernya juga dilapisin oleh fabric. Dan dengan build seperti ini, speaker ini juga telah IP57 rating, yang artinya speaker ini tahan terhadap debu, dan juga tahan terhadap air, terutama ditenggelamin dalam air selama 30 menit di kedalaman 1 meter. Setelah saya tes di genangan air, speaker ini masih fine-fine aja. Jadi aman-aman aja buat kalian bawa ke area kolam renang gitu misalkan. As a bonus, Eagle Fit 2 ini juga tahan terhadap benturan alias shockproof. Beralih ke tombol-tombol, bagian ini terlihat lebih clean dan rapi daripada Eagle Fit 1. Di satu sisi ada 3 tombol, biasa ya, ada play pause yang sekaligus juga berfungsi sebagai tombol power, dan volume plus minus yang bisa berfungsi juga untuk berpindah ke lagu berikut atau ke lagu sebelumnya. Di sisi lainnya terdapat tombol mode buat beralih dari mode Bluetooth, micro SD, dan FM radio. Yes, masih ada fitur FM radio di Eagle Fit 2 ini, sama kayak di Eagle Fit pertama, sekaligus fitur yang sangat jarang ditemuin di Bluetooth speaker lain. Cara nyalainnya sih cukup tekan tahan tombol mode selama 2 detik. Sementara di samping tombol mode ada flap yang kalau dibuka isinya port micro USB dan slot micro SD. Oke, sampai sini kalian merasa ada yang kurang nggak sih? Yes, speaker ini udah nggak disupport lagi 3.5 mm jack alias headphone jack atau apalah kalian mau sebutnya aux jack atau gimana. Kenapa ya? Makin kesini makin banyak banget vendor atau produsen speaker yang meremove 3.5 mm jack ini dari speaker-speaker mereka. Udah kayak smartphone aja. Jadinya kalian cuma punya opsi koneksi Bluetooth aja guys. Sedangkan micro SD, saya merasa kebanyakan orang jarang sih menggunakan micro SD ini. Beralih ke bagian belakang, ada keterangan jelas bahwa speaker ini disarankan di-charge dengan input 5 volt setengah ampere ya guys. Mentok-mentok 5 watt saran saya sih, kalau mau baterainya awet. Baterainya sendiri berkapasitas 1200 mAh. Dan baterai sebesar ini tadi, diklaim Eagle mampu mensupport pemutaran musik selama 12 jam non-stop. Sedangkan berdasarkan hasil tes baterai yang saya lakukan dengan playlist yang biasa saya pakai untuk tes baterai, ketika saya pakai Eagle Fit 2 ini untuk memutar musik dengan volume 50%, Eagle Fit 2 mampu bertahan selama 12 jam 31 menit. Dan ini hasil yang bagus banget untuk ukuran tiny speaker. Speaker ini diperlengkapi dengan Bluetooth 5.0 yang berdasarkan track record saya selama ini udah cukup bagus, cukup konsisten ketika dipakai untuk video streaming katakanlah. Waktu saya tes menggunakan iPad maupun HP Android saya, di Netflix fine-fine aja, tapi waktu saya tes di YouTube, kadang masih dijumpai ketidaksinkronan. Kadang audionya keluar duluan, kadang videonya lebih cepat. Meskipun nggak selalu delay di YouTube, kadang fine-fine aja kok guys. Tapi ini jadi catatan aja. Dan dengan Bluetooth 5.0, ketika saya tes jarak jangkauan maksimum sinyal Bluetooth-nya ini di tempat terbuka, saya mendapatkan hasil 62 meter. Dan ini hasil yang cukup bagus untuk ukuran Bluetooth speaker dengan Bluetooth 5.0 yang pernah saya review selama ini. Sedangkan untuk kodeknya sendiri, dia baru support SBC guys. Tapi untuk ukuran speaker sekecil ini mah, kodek nggak pengaruh kok.
speaker ini juga cuma bisa dikoneksikan dengan satu perangkat saja di saat yang bersamaan, dan kalau mau berpindah perangkat, speaker harus di-unpaired atau di-disconnect terlebih dahulu dari perangkat yang pertama guys. Baru kemudian bisa dikoneksikan dengan perangkat yang baru. Dan seperti yang sempat saya singgung tadi, speaker ini telah diperlengkapi dengan FM radio juga, seperti Eaglefit pertama. Untuk cara aktifinnya, tekan tahan tombol M, dan speaker akan otomatis men-scan channel yang saat ini bisa dimainkan. Tapi kita nggak bisa set ya, ini kita mau di channel nomor berapa gitu katakanlah. Karena nggak ada layar atau indikatornya guys. Sedangkan untuk kualitas mikrofonnya ketika dipakai buat call, kita dengerin sampel call berikut ini. Tester 23, tester 23. Dan ini adalah rekaman call sampel ketika saya call menggunakan mikrofon dari iPad saya. Sebentar lagi kita akan pindah ke mikrofon dari Eaglefit 2. 3, 2, 1. Ya, tes 123, tes 123. Dan ini adalah hasil perekaman call sample menggunakan mikrofon dari Eaglefit 2. Jadi ini adalah call sample ketika kita menggunakan Eaglefit 2 ini sebagai speakerphone. Bagaimana menurut kalian call quality dari mikrofon dari Eaglefit 2 ini? Kita kembali ke video review sekarang. Oke teman-teman, sekarang saatnya kalian pakai earphones atau headphones kalian. Kalau bisa yang suaranya netral-netral gitu ya guys. Biar bagus buat reference aja. Dan biar bisa dengerin output audio dari Eaglefit 2 ini secara lebih akurat di sini. Dan let's see bagaimana Eaglefit 2 ini secara audionya bila di-compare dengan Eaglefit generasi pertama di sini. Dan juga saya akan masukkan juga JBL Go 2 sebagai referensi lainnya aja. Yuk, kita dengerin sekarang. Change my mind. Your head's strong forward. But this time around, I'm taking my time. Don't push me. I'm not coming down. I'm not giving up. Oh, don't rush me. I made up my mind. Going straight to the top. Ooh. Follow by me. For sure, I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive. Once again, your phone says that you're busy, and all my texts are falling to the ground. Once again, you tell the same old story. Yeah. Telling me you should stop with all the doubt. Not having no illusion, you're calling to lose me. Finally, I'm taking enough. 'Cause you're all delusion, playing confusion. Days are gonna get rough, but that's your karma. Time for you to suck it all up. And it's your karma. You're gonna learn just how to choose. Taking back the me I used to know well. That I lost somewhere. Oke teman-teman, secara volume di antara 3 speaker ini, at least berdasarkan unit yang saya punya saat ini, Eaglefit 1 yang paling kenceng suaranya, diikuti JBL Go 2, dan Eaglefit 2 meskipun dia yang paling baru di sini, tapi volumenya sedikit lebih pelan daripada 2 speaker lainnya ini. Kalau saya kasih perkiraan, volume 100% di Eaglefit 2 ini setara dengan volume 93% di JBL Go 2 dan volume 85% di Eaglefit generasi pertama. Di volume 100% penurunan kualitas bassnya cukup berasa ya
dibandingkan volume sedang. Tapi ini sesuatu yang normal terjadi di speaker dengan ukuran sekecil ini. Dengan JBL Go 2 di sini yang bassnya paling distorted di volume maksimal. Dan bicara soal bass, Eagle Fit 1 ini yang lagi-lagi paling powerful di sini. Bassnya bisa hit sedikit lebih dalam dari JBL Go 2 maupun Eagle Fit 2. Eagle Fit 2 di sisi lain menghasilkan bass yang kurang lebih sama powerfulnya dengan JBL Go 2. Dan di kebanyakan lagu terdengar sedikit lebih bersih, lebih refined, bassnya juga lebih empuk dan punya tekstur lebih bulat gitu dibandingkan JBL Go 2 atau Eagle Fit 1 yang bassnya relatif lebih sering terdengar lebih flat atau tipe fast punch gitu guys. Untuk mid range-nya dimulai dari vokal. Berdasarkan pendengaran saya, vokal keluaran Eagle Fit 1 ini sedikit berbeda daripada vokal keluaran Eagle Fit 2. Vokal keluaran Eagle Fit 2 terdengar lebih forward, tapi nggak setebal atau se-full body vokal keluaran Eagle Fit pertama. Terutama saya notice di vokal cowok. Mau cowok suara rendah maupun suara tinggi, waktu saya dengerin berbagai singer cowok mulai dari Ed Sheeran, Unmasked, Pitbull, Callum Scott, selalu consistently terdengar lebih tebal di Eagle Fit 1 dibandingkan di Eagle Fit 2. Sedangkan untuk vokal wanita nggak jauh beda sih dalam hal ketebalannya di antara dua speaker Eagle ini. Tapi Eagle Fit 2 sedikit lebih bagus dalam hal detail dan artikulasi vokal cowok maupun cewek. Jadi, kalau kalian lebih mentingin tipe vokal yang lebih full body, lebih tebal, dan lebih warm gitu, kalian bakal lebih cocok sama output vokal keluaran Eagle Fit generasi pertama ini. Tapi, kalau kalian nggak masalah dengan output vokal yang lebih tipis, tapi artikulasi dan detailnya lebih dapet, mungkin kalian lebih cocok dengan JBL Go 2 atau Eagle Fit generasi kedua ini. Saya pribadi lebih srek sama vokal keluaran Eagle Fit 2, karena meskipun nggak setebal Eagle Fit pertama, tapi udah pas cara ketebalannya menurut selera kuping saya. Sedangkan di JBL Go 2, masih sedikit lebih tipis vokalnya dari standar selera saya. Meskipun artikulasi vokal JBL Go 2 juga udah bagus banget ya untuk ukuran tiny speaker. Untuk instrumen-instrumennya sendiri menurut saya terartikulasi dengan baik ya di Eagle Fit 2 ini, baik instrumen utama maupun background instrumennya. Dan pemisahan instrumennya sendiri pun terdengar sedikit lebih jelas di sini, lebih refined, lebih bersih juga di Eagle Fit 2 daripada di Eagle Fit generasi pertama. Terutama kalau kalian suka dengerin lagu-lagu kayak jazz, instrumental, orkestra, bahkan rock, dan lagu-lagu lainnya yang banyak instrumennya. Upper mid-range hingga high frekuensi, saya harus give credit to JBL Go 2 di sini. Yang menurut saya bisa provide treble paling detail, paling keluar, paling konsisten juga secara proporsi volumenya dibandingkan dua speaker lainnya ini. Tapi tanpa pernah terasa tajam di kuping saya. Sedangkan treble keluaran Eagle Fit 2 kayak refinement aja dari Eagle Fit generasi pertama. Suara cewek S dan ch. Lalu ujung dari suara pukulan snare terdengar lebih halus. Sedangkan di Eagle Fit generasi pertama, saya merasa beberapa bunyi tersebut terdengar lebih tajam. Tapi kalau kuping kalian justru lebih suka treble yang lebih sparkle, lebih semarak, yang extensionnya lebih panjang gitu, saya yakin kalian bakal lebih cocok sama treble keluaran Eagle Fit pertama daripada Eagle Fit 2. Kalau kuping saya pribadi pun, saya cenderung lebih suka level ketajaman treble di antara Eagle Fit 1 dan Eagle Fit 2. Karena bagi saya pribadi pun, output treble dari Eagle Fit 2 ini sedikit kurang sparkle aja dari standar saya. Terutama kalau kalian suka lagu-lagu genre modern kayak EDM, pop, R&B, electronic music, dan lagu-lagu yang bassy tapi semangat. Misal, beberapa lagu K-popnya BTS, Blackpink gitu-gitu, output Eagle Fit generasi pertama bakal terdengar lebih cocok karena lebih sparkle, lebih semarak gitu menurut saya. Sedangkan di Fit 2, lagu-lagu ini tadi meskipun terdengar lebih bersih, tetap ada kesan kayak sedikit kurang semarak gitu. Karena treble-nya tadi extension-nya sedikit kurang menurut saya. Sedikit terlalu sopan di kuping saya. Sedangkan untuk soundstage dan audio direction-nya practically absent ya guys. Nggak ada di speaker sekecil ini, as we can expect. So after all guys, menurut saya Eagle Fit 2 ini bukan upgrade 100% sepenuhnya bila dibandingkan Eagle Fit generasi pertama. Tapi kalau kalian memang saat ini sedang mencari tiny speaker di harga 200 ribuan, Eagle Fit 2 ini kandidat kuat banget. Desainnya terlihat lebih upgrade dan simple daripada Eagle Fit generasi pertama dan saya sangat rekomendasikan. Tapi, kalau kalian punya Eagle Fit generasi pertama dan kalian nggak masalah dengan treble keluaran Eagle Fit pertama atau mungkin malah enjoy dan nggak dipakai buat video streaming atau movie streaming, apakah kalian perlu upgrade? Saya rasa enggak sih. Karena selain dalam hal desain, Eagle Fit 2 nggak begitu banyak membawa improvement yang signifikan menurut saya bila dibandingkan Eagle Fit pertama.
Sekali lagi, ini menurut saya ya guys, tiap orang punya pendapat yang beda-beda. Dan desain Eagle Fit 2 yang nggak bisa berdiri sendiri ini nggak sepenuhnya nyaman sih buat dipakai sebagian dari kita yang sering pakai speaker di meja buat nemenin kita kerja gitu katakanlah. Dan bagi kalian yang memang JBL fans, yang demen sound signature-nya JBL pun, saya sarankan untuk hold off dulu kalau kalian mau beli JBL Go 2, karena JBL Go 3 akan segera rilis di Indonesia. Oke teman-teman, saya rasa sekian dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa bantu jadi referensi buat kalian, khususnya kalian memang saat ini sedang menimbang-nimbang untuk membeli Eagle Fit 2 ini, atau mungkin Eagle Fit generasi pertama yang harganya anehnya agak naik sih ketika saya cek di marketplace beberapa hari yang lalu, atau mungkin JBL Go 2 ini. Ya, semoga bisa bantu jadi referensi buat kalian. Dan sembari menunggu video-video berikutnya yang akan datang di channel ini, silahkan follow Instagram channel ini guys di MyTech Audio, dan juga aktifkan notification bell sambil menunggu video-video berikutnya yang akan datang. Karena hanya dengan cara-cara demikian kalian bisa tahu tentang kira-kira video apa berikutnya yang akan datang di channel ini. Kalau gitu sekarang saya undur diri. Thank you guys for watching. See you soon. Take care. Bye.